Boneka lusuh. Di liburan yang lumayan panjang ini, aku menyempatkan pergi berlibur ke puncak. Tepatnya pukul 6 pagi, aku berangkat ke puncak bersama keempat kawanku, yaitu Andi, Nino, Wina, dan Puri. Wih, liburan ke puncak, seru, Nino sambil meloncat-loncat kegirangan. Ih, biasa aja loh, No. Sebenarnya aku gak pingin sih liburan ke puncak, karena sudah sering banget aku kesini kalau liburan, keluh Wina. Sebelumnya namaku Robert. Aku masih bersekolah di sekolah menengah pertama di daerah Jakarta Selatan. Dan pada liburan kali ini, aku mengajak kerabat dekatku untuk berlibur ke puncak dengan mobil pribadiku. Sesampainya di villa, kami langsung menaruh barang-barang kami di dalam villa tersebut. Villa yang lumayan kuno, sebenarnya aku sudah merasakan hawa yang tidak enak di villa itu. Tetapi kuhiraukan karena mungkin hanya perasaanku saja. Di dalam villa yang cukup besar itu, ada 5 kamar tidur, 2 kamar mandi, 1 dapur, 1 ruangan tamu yang cukup luas, dan 1 dapur. Di villa itu terdapat juga kolam renang, tepatnya di halaman belakang. Win, sini deh, aku nemuin boneka unyu nih, boneka anak kecil. Sayangnya udah lusuh, kata Puri sambil menggendong boneka itu. Taruh lagi boneka itu, Pur, itu bukan punya kita, seru Wina. Iya, bakal aku kembalikan kok, kata Puri sambil memelas. Puri, Wina, di mana kalian? Cepat ke sini, teriakku dari ruang tamu. Aku pun memberitahu mereka akan rahasia di villa ini, bahwa ada seorang anak kecil Belanda yang meninggal karena bunuh diri dan arwahnya berada dalam suatu benda. Maka di villa ini dilarang mengambil barang yang bukan milik kita. Teman-temanku pun agak ketakutan saat mendengar ceritaku akan villa ini. Malam pun tiba, kami pun kelelahan sehabis berjalan-jalan ke daerah sekitar puncak yang asri dan indah, dengan pohon rimbun, bunga-bunga terhampar pada sebuah taman, ditambah dengan langit yang cerah tanpa awan. Aku, Andi, dan Nino sekamar di bagian kamar depan yang lumayan besar, sedangkan Puri dan Wina berada di kamar bagian tengah. Suasana villa pun menjadi suram saat malam tiba. Aku dibangunkan oleh Puri dan Wina yang menyusul karena mendengar bunyi-bunyi aneh dari bagian dalam villa. Akhirnya kami berlima pun tidur bersama. Tiba-tiba aku terbangun di tengah malam. Kulihat jam dinding menunjukkan pukul 1.15. Aku mendengar tangis anak kecil. Sungguh membuat bulu kuduk merinding. Tapi tak kuhiraukan karena aku sebenarnya takut saat itu. Namun suara itu semakin jelas terdengar. Aku mencoba untuk memeriksa keadaan. Kulihat ada boneka lusuh tergeletak di sudut ruangan. Kok ada boneka di sini? Tanyaku dalam hati. Celak, celak, celak. Suara aneh yang berasal dari boneka ini membuatku ketakutan setengah mati. Tolong, jangan ganggu aku, tolong. Seorang anak kecil laki-laki berparas pucat, pasi dan memiliki banyak luka di sekujur tubuhnya, mendekat dari sudut ruangan di mana boneka lusuh itu tergeletak. Pergi dari sini, pergi dari sini. Suara mendesah hantu itu sangat membuatku ketakutan. Brak, brak. Saat akan pergi dari sini secepatnya, jawabku dengan terbata-bata, dan hantu itu pun lenyap. Bersamaan dengan lenyapnya boneka lesu itu, aku pun segera lari terbirit-birit ke kamarku untuk membangunkan teman-temanku. Hoi Andi, Nino, Wina, Puri, bangun, cepat, bangun, sambil menepuk-nepuk tubuh temanku satu persatu. Ada apa sih, Ber? Masih ngantuk nih, ucap Wina sambil mengucek-ngucek matanya. Kita harus pergi dari sini sekarang, kataku dengan wajah panik. Alah, kita kan belum 1 hari di sini.
ucap Andi. Pokoknya kita pulang sekarang sebelum hal yang buruk terjadi pada kita, ucapku. Akhirnya teman-temanku pun setuju dengan perkataanku, dan aku pun segera menyalakan mobil dan pergi dari villa itu. Sungguh tampak mengerikan villa itu dari luar. Aku pun melihat anak kecil Belanda itu sedang berdiri di depan pintu rumah sambil memegang boneka lusuh itu di tangan kirinya.